Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya cintai, kali ini kita akan membahas tema wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI dengan tujuan setelah kita mempelajari tema ini, kita akan tumbuh dan menjadi anak yang besar nanti cinta kepada negara kita, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita tidak heran hari ini kita sering mendengar jargon NKRI harga mati. Salah satu alasan yang utama adalah hingga detik ini kaum milenial atau anak-anak muda sudah mulai terkikis kecintaannya kepada negara kita ini sendiri. Salah satunya adalah mereka memiliki atau diracuni dengan sifat-sifat hedonisme, sifat-sifat yang ala ke barat-baratan ataupun ke timur-timuran, dengan menggunakan bahasa ente, dengan menggunakan bahasa ani dan sebagainya. Maka itu membuktikan bahwa kita tidak menjadi diri kita sendiri, yang mana dalam bahasa kita, misalnya dalam bahasa Indonesia, ada kalimat yang menunjukkan pribadi kita dengan menggunakan saya. Dengan bahasa Jawa dengan menggunakan ingsun. Maka tentunya hal ini harus kita lestarikan. Jangan sampai kemudian kita sedikit tahu tentang bahasa-bahasa ketimuran, bahasa kebarat-baratan, lalu kemudian kita menjadi anak yang kagetan, yaitu anak yang mudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa seperti itu. Maka kita harus berpijak pada diri kita sendiri, yaitu bahasa yang ada di dalam negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Adik-adik sekalian yang sangat saya hormati, dengan seperti itu maka tentunya sebagai landasan awal kita harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan sebuah negara. Menurut Sunarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Nah, di dunia ini banyak sekali bentuk negara. Salah satunya adalah negara kesatuan. Yang dimaksud dengan negara kesatuan yakni suatu negara yang berdaulat, di mana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yang mengatur seluruhnya. Adapun ciri negara kesatuan ini adalah kedaulatan negara mencakup ke dalam dan keluar di tangan pemerintah pusat. Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar
satu kepala negara, satu dewan menteri, satu dewan perwakilan rakyat. Artinya apa? Ketika seseorang yang menginginkan perubahan dalam undang-undang, perubahan dalam sistem kenegaraan, berarti dia adalah orang yang tidak mencintai negaranya sendiri. Mereka kepingin merubah ideologi negara, maka itu harus kita lawan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan wacana-wacana ingin merubah ideologi negara. Ideologi negara kita adalah Pancasila, dan tentunya kita semua sudah hafal, yaitu ada 5 butir, dan sejak kecil kita telah mengetahuinya. Kedaulatan negara berada dalam satu pemerintah, yaitu seorang presiden. Bila mana ada orang lain yang ingin mengatur kepemerintahan ini, maka tentunya itu merupakan suatu kesalahan yang besar. Maka tentunya mereka-mereka yang ingin menghancurkan kedaulatan negara, misalnya dengan ingin merobohkan, ingin menumbangkan, ataupun ingin menjatuhkan presiden, maka tentunya mereka harus kita lawan. Tidak boleh seorang presiden disuruh untuk turun jabatan, karena itu semuanya menyalahi konstitusi negara kita. Adik-adikku sekalian yang sangat saya cintai, kemudian yang kedua, bentuk negara yang kedua adalah negara serikat. Yang dimaksud dengan negara serikat adalah suatu negara yang merupakan suatu gabungan beberapa negara yang menjadi suatu negara bagian. Contohnya adalah negara Amerika Serikat. Tentunya di dalam sebuah negara terdapat beberapa unsur. Unsur yang pertama, rakyat yang bersatu. Tidak mungkin ketika sebuah negara kemudian di dalamnya ada rakyat yang saling gontok-gontokan, yang saling berebutan, yang saling ingin menguasai, maka tentunya negara tersebut akan hancur. Sebagaimana yang kita ketahui di daerah Timur Tengah ataupun daerah-daerah yang lainnya, yang hampir sampai detik ini tidak bisa menentukan apakah itu sebuah negara. Karena apa? Karena rakyatnya tidak bisa bersatu. Kemudian yang kedua, mempunyai daerah atau wilayah. Negara kita sangat banyak wilayahnya. Ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Papua, dan sebagainya. Dan itu merupakan wilayah-wilayah yang ada di negara Indonesia. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat ke dalam maupun keluar. Artinya apa? Pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengatur rakyatnya, untuk mengatur, untuk berdiplomasi atau berhubungan dengan orang-orang atau pemerintah-pemerintah dari negara yang lainnya. Dan yang terpenting adalah pengakuan dari negara lain. Alhamdulillah, negara Indonesia cukup diakui keberadaannya di negara-negara yang ada di dunia ini. Dengan keberadaan Presiden Joko Widodo ini, tentunya secara ekonomi sebagaimana yang dilaporkan oleh beberapa media bahwa negara kita secara ekonomi menjadi negara yang kuat.
Dan demikian juga permasalahan COVID ini dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, Indonesia masih cukup tangguh dalam menghadapi virus COVID ini. Bandingkan aja dengan Amerika yang kapan hari itu mencapai 70.000 orang yang terjangkit dalam satu hari. Sementara di Indonesia hingga detik ini, mulai dari beberapa bulan ya, itu hanya sekitar 70.000 sekian. Artinya apa? Indonesia masih membutuhkan beberapa waktu untuk sampai kepada 70.000. Sementara di Amerika satu hari bisa mencapai 70.000 yang terjangkit. Maka tentunya adalah sebuah prestasi. Dan menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar, salah satu hal yang bisa menghambat tersebarnya COVID ini adalah dengan cara istighosah yang telah dilakukan oleh para ulama, para kiai, baik di pesantren maupun di lembaga-lembaga yang lainnya. Maka tentunya kita harus bangga sebagai seorang santri yang mempunyai kecintaan kita kepada negeri ini dengan cara terus mendoakan negara ini semoga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. NKRI harga mati. Ada ibu sekalian yang sangat saya cintai. Kemudian nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Nilai-nilainya, ya, nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang harus kita pegang adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ya. Jangan hanya bebas tok, bebas kemana-mana bergaul dengan bebas tanpa aturan, itu nggak ada. Ya, hidup sekecil apapun, di lingkungan sekecil apapun, kita pasti akan ada aturannya. Maka kita nggak bisa dikatakan sebagai orang yang bebas. Jangan sampai yang dimaksud bebas di sini adalah kita boleh berpendapat, tetapi kita juga tahu aturan-aturannya. Kemudian yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Nah, cinta tanah air dan bangsa ini terus kita harus menumbuhkannya dengan cara mencintai kultur-kultur, mencintai kebiasaan-kebiasaan yang telah ada di masyarakat kita. Contohnya nekeran. Nekeran ini sudah mulai terkikis ya. Sementara nekeran ini adalah tradisi anak-anak kecil kita, adik-adik kita, bahkan kita dulu juga pernah nekeran. Tapi sementara hari ini ya, adik-adik kita lebih senang mainan HP daripada nekeran. Ini tentunya khawatir. Ada kekhawatiran yang cukup besar ketika kita semuanya nanti sudah besar dan kita sudah punya anak semuanya. Justru anak-anak kita tidak lagi mencintai budaya nenek moyang kita. Mereka akan lebih senang budaya-budaya dari barat, budaya-budaya yang nyantui, budaya-budaya yang lamban, budaya-budaya yang enggan bekerja keras. Maka tentunya hal ini akan menjadikan bumerang buat kita, akan kehancuran negara kita. Maka tentunya kalau kita ingin menunjukkan cinta kita kepada tanah air kita, maka harus mulai hari ini belajar dengan sungguh-sungguh meninggalkan hedonisme, meninggalkan leyeh-leyeh, meninggalkan rasa santuy,
meninggalkan manja-manja dengan cara giat belajar, dan giat belajar. Yang keempat, kesetiakawanan sosial. Ya, perlu diketahui adik-adik bahwa kesetiakawanan sosial kita ini juga mulai terkikis. Kenapa terkikis? Dikarenakan kita sekarang mudah menerima informasi-informasi yang tidak valid, meskipun itu adalah saudara kita. Tetapi ketika menurut orang lain salah, padahal informasi yang kita terima salah, kemudian kita ikut-ikutan untuk menunjukkan kesalahannya, membuli istilahnya sekarang. Maka tentunya kita jangan sampai seperti itu. Kesetiakawanan sosial ini harus kita bangun terus. Jangan sampai kita mudah untuk membuli orang lain, terutama ketika kita berada di media sosial, di Facebook, di WA, di Instagram, di Twitter, ataupun media-media sosial yang lainnya. Karena ketika kita sudah mempunyai hati yang atau pikiran atau sifat yang suka mencela orang lain, maka tentunya hal ini akan memudarkan kesetiakawanan sosial kita kepada orang lain, kebaikan kita kepada orang lain. Maka tentunya mulai hari ini jangan sampai kita menjadi anak-anak yang senang membuli kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang harus kita pahami dari nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan adalah masyarakat adil dan makmur. Saya doakan kalian semua semoga menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan memakmurkan masyarakatnya, di mana hal itu sangat penting. Mulai dari diri kita dulu untuk menjadikan adil dalam diri ini. Contohnya ketika kita mandi, ya waktunya mandi, maka tentunya kita harus segera mandi. Maka itu merupakan adil. Jangan sampai kemudian ketika waktunya ngaji kemudian kita mandi. Itu enggak adil itu. Waktunya kita sholat kemudian kita baru mandi, itu namanya tidak adil, tidak proporsional, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka tentunya harus kita biasakan menjadi orang yang adil, yaitu baik membagi waktu maupun kita bersikap kepada orang lain ataupun membagikan tugas-tugas kepada orang lain. Maka tentunya harus kita miliki sifat yang adil. Adik-adikku sekalian yang sangat saya cintai, ikhtisar atau ringkasan dari materi kali ini adalah kita harus terus mencintai negara Indonesia. Dengan cara apa? Menjaga budayanya, menjaga kehormatannya, menjaga diri kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yaitu dengan cara mencintai negara ini. Cukup dengan awalnya berdoa kepada Allah, kemudian belajar, kemudian mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menjadikan negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Sampai ketemu di waktu yang lainnya. Kami akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.